Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah tafaqquh fiddin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita, hingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan satu fadilah tafaqquh fiddin, di mana Rasulullah menegaskan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semoga kiranya kita yang hadir ini maupun jamaah yang biasanya hadir namun berhalangan, semoga dipertemukan Allah di surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di beberapa atau selama safari dakwah saya sejak corona dari Sumatera Barat sampai ke Jakarta, Jambi, Aceh, Riau, saya menitik beratkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thauban radhiyallahu anhu tentang generasi al-wahan. Generasi al-wahan ini generasi yang terjangkiti wabah virus penyakit yang lebih parah daripada corona. Kalau terjangkitnya atau tersebarnya virus corona, kita begitu takutnya karena beranggapan seakan-akan malaikat maut baru di situ kerjanya, hingga akhirnya masjid ditutup, bahkan ibadah haji dan umroh pun ditiadakan. Kalaupun sholat jaraknya semeter, tapi di pasar masih bisa orang rapat-rapat. Kita begitu takut kalau kita dideteksi kena penyakit corona. Apabila sudah kena penyakit corona di masa itu dibawa ke rumah sakit, dan itu bisa jadi merupakan kali terakhir kita melihat keluarga yang kita lepaskan ke rumah sakit, hingga akhirnya banyak yang meninggal dalam kondisi yang tidak wajar dan diselenggarakan dengan cara yang tidak wajar pula. Begitu takutnya kita mati dalam kondisi corona. Padahal Rasulullah SAW pernah memberikan berita kepada kita, berita gembira. Dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rawahu Syaikhani Bukhari wal Muslim. Di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan balasan Allah semata. Haram untuknya neraka. Bukankah ini berita gembira Bapak Ibu sekalian? Banyak kita manusia yang terlena. Kita berhabis-habisan di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan walau dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya gimana supaya bisa bahagia menurut pandangan manusia.
Padahal sesungguhnya hidup kita di dunia ini hanya sementara, dan kehidupan kita yang kekal abadi itu di alam akhirat, di surga atau neraka. Ya, sesaat pun di neraka merupakan satu kesengsaraan. Namun seperti mana saya sampaikan tadi, Rasulullah berikan kabar gembira, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia yakini dengan sepenuh hati di hatinya, maka Allah haramkan untuknya neraka. Jadi mau mati bagaimanapun kita, mau hancur tubuh kita, mau direbus tubuh kita ini, ya, terputus kepala kita dari badan kita, asalkan la ilaha illallah tertancap kuat dalam kalbu kita, maka tidak ada yang perlu disedihkan. Bahkan itu kematian yang sangat indah, karena sesungguhnya orang yang mati mempertahankan la ilaha illallah, mereka termasuk orang yang mati syahid. Baik sekali dirahmati oleh Allah, kembali kepada hadis dari awal yang akan saya sampaikan dari Rasulullah. Beliau bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Faqala qail wa min kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum kagutha'is sail. Wa la yanza'anna Allah min sudurikum aduikum minhum wa la yanza'anna fi qulubikum aduikum minhum, ya, wa la yaghrifanna fi qulubikum al-wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman nanti atau hampir tiba masanya, kalian akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Kalian ini maksudnya semua kaum muslimin. Itu disampaikan Rasulullah di depan para sahabat 1400 tahun yang lalu, ketika Islam sedang jaya-jayanya di bawah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara mukjizat Rasulullah itu bisa memberikan kabar di saat beliau sudah tiada. Itu merupakan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, ya. Beliau mengkabarkan tadi akan tiba masanya kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ini merupakan satu kata majas atau perumpamaan. Seumpama ini sepotong roti, Bapak Ibu sekalian. Bila sepotong roti ini diletakkan di depan kumpulan orang-orang yang lapar, sekumpulan orang-orang yang lapar, roti ini diletakkan di depan mereka, maka niscaya mereka akan berebut siapa yang lebih dulu dapat mengambil roti ini. Bahkan ketika roti ini ada di tangan orang lain, yang lain juga ingin merampasnya, hingga terbelah dua. Sementara yang lain pun akan berusaha untuk mengambilnya, hingga akhirnya roti yang sebesar ini menjadi serpihan kecil, hancur berserakan. Hancur menjadi serpihan-serpihan kecil roti ini. Itu perumpamaan nanti umat Islam, ya, akan hancur. Umat Islam, bukan agama Islamnya, umatnya akan hancur, terpecah belah, berserakan menjadi potongan-potongan kecil, menjadi kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu sekalian. Lantas ada seorang sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Apakah ketika itu umat Islam minoritas? Rasulullah menegaskan, bahkan ketika itu kalian jumlahnya yang terbanyak. Kalian kaum mayoritas, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Nampaknya banyak, nampaknya gumpalan besar, tapi tak punya kekuatan. Jumlahnya banyak tapi tak bermutu. Kuantitasnya banyak tapi tak berkualitas. Dia jumlahnya mayoritas tapi penakut. Umat yang mayoritas tapi diatur oleh orang yang minoritas, ya. Umat yang terbanyak tetapi dipimpin, diatur, dikendalikan oleh orang-orang yang minoritas. Bapak sekalian, maknanya apa? Di dalam ketika itu, dalam sebuah negeri itu atau di zaman itu, umat Islam jumlahnya terbesar dibandingkan umat-umat yang lainnya. Tetapi banyaknya umat Islam ketika itu merupakan umat yang tak bermutu, Bapak Ibu sekalian. Hingga orang kafir, musuh-musuh Islam dari kalangan orang musyrik, orang kafir, orang munafik, ya, dengan sangat mudah, ya, mengendalikan, menguasai orang-orang muslim.
Lantas Rasulullah menyampaikan, ketika itu kalian banyak tetapi seperti buih di atas air, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi pada awalnya musuh-musuh Islam itu takut kepada umat Islam, tetapi Allah cabut rasa takut itu. Ya. Hingga mereka semakin besar kepala. Mereka tahu di negeri itu wah, rajanya, perdana menterinya, presidennya Islam. Ya. Menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, wali-wali kotanya, aparat-aparat penegak hukumnya, tentaranya, semuanya beragama Islam. Tapi mereka tidak takut dengan penguasa-penguasa yang beragama Islam. Karena apa? Karena penguasa-penguasa itu telah terjangkiti penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Mereka orang minoritas ini memilih menunjuk seorang presiden, menunjuk seorang raja, menunjuk seorang khalifah, ya. Mereka yang minoritas menunjuk pemimpin ini untuk menjadi penguasa dengan apa? Dengan harta-harta mereka. Ya. Tetapi punya syarat. Kalau kau nanti berkuasa, engkau nanti dimenangkan, maka engkau harus mengikuti apa yang kami inginkan. Ya. Maka tidak heran kalau ada penguasa-penguasa yang lebih setia kepada penjajah dibandingkan kepada rakyatnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, masyaallah muslimin rahmatillah, dari penggalan hadis tadi Rasulullah melanjutkan, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian, dan Allah hunjamkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Ya. Allah hunjamkan, Allah kenakan virus kepada kita penyakit al-wahan. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan ya Rasulullah? Apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Nah, Bapak sekalian, kita akan menguraikan hadis ini mengikuti apa yang telah Allah firmankan. Namun sebelumnya saya minta tolong dari tim Maghrib mengaji, teman yang pakai baju batik minta tolong. Saya didampingi di sini, minta ambil kursinya, minta tolong Ustaz, ada Quran terjemahan Ustaz. Antum tolong baca terjemahannya saja. Ambil bangku kursi itu duduk sini. Nanti saya sebutkan beberapa ayat, antum bacakan terjemahannya. Bapak sekalian rahmatullah, silakan duduk. Kenapa saya minta ada yang mendampingi saya? Supaya nanti jangan ada salah paham, ya. Banyak komentar di YouTube, ya. Ya, pasti pro dan kontra itu ada yang suka, ada yang benci juga banyak. Ya. Mereka bilang Ustadz Erwin ini kajinya kasar. Kareh kajinya. Baca-cari jo, memaki-maki jo, binatang-binatang aja nanti baconya. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan klarifikasi, kata-kata kasar binatang dari saya itu bukan dari lidah saya asalnya. Mari kita dengar dulu ya. Dari mana kata-kata itu? Yang pertama kita dengarkan firman Allah surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Buka saja ini. Nah, surat berapa? Nah, yang surat yang ke-7. Langsung depan. Ya. Surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 179. Alhamdulillah sekalian, saya yakin kita semua sudah bisa baca Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ini Allah turunkan bukan hanya sekedar untuk MTQ, bukan sekedar untuk hafalan, bukan sekedar untuk hiasan, tetapi yang paling utama Al-Quran ini untuk difahami, diamalkan dan jadi pedoman hidup. Tapi jangan lupa Al-Quran ini berbahasa Arab. Ya, bisakah Al-Quran jadi pedoman kalau kita tidak tahu artinya? Bisa enggak Pak Ibu sekalian? Tidak akan bisa jadi pedoman, nggak akan bisa jadi petunjuk kalau kita tidak tahu artinya. Sama seperti beo. Beo bisa mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, tapi dia itu tidak tahu maksud Assalamualaikum itu apa, Bapak sekalian. Nah, maka di kesempatan kali ini kita coba mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang selama ini sering kita baca, namun kita mungkin
masih lalai untuk memahami artinya. Kita dengarkan surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179, dibacakan terjemahnya saja. Awali dengan a'udzubillah. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Mereka seperti hewan ternak. Mereka seperti hewan ternak, seperti binatang ternak, ya. Bahkan lebih sesat lagi, lebih hina daripada binatang. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kita ulangi terjemahan ini. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan Allah penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Al-Qur'an ini ayat Allah. Ya. Kemudian alam takambang juga ayat Allah. Ayat-ayat kauniyah, kata orang Minang, alam takambang jadi guru. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Tapi banyak orang hari ini punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Punya hati tidak ada rasa takut kepada Allah. Punya hati, banyak orang Islam yang sholat seminggu sekali. Sudah Islam 7 keturunan, banyak orang Islam yang sholat seminggu sekali. Sudah Islam 7 keturunan, banyak orang Islam yang koruptor para pejabatnya. Pejabatnya Islam. Di negeri itu pejabatnya Islam, disumpah dengan Al-Quran, tetapi mereka zolim sezolim-zolimnya dengan Al-Quran. Ya, tidak punya takut. Ketika mereka buat zolim itu seakan-akan mereka adalah Tuhan yang tidak ada yang bisa menghentikannya, hingga mereka membuat aturan menurut sekendak nafsu syahwatnya, ya, melegalkan kezalimannya. Yang benar mereka salahkan, mereka penjarakan, yang salah mereka dukung dan mereka bela mati-matian. Itu nanti kondisi akhir zaman akan terjadi seperti begitu, Bapak Ibu sekalian. Orang yang benar didustakan, orang yang pengkhianat dapat jabatan. Ya. Nah. Jadi ada orang yang punya hati tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Ya. Walaum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak melihat, tidak mengambil pelajaran dari ayat yang dia pandang itu. Musibah, bencana, malapetaka silih berganti, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, galodo, corona dan segala macamnya, pembunuhan merajalela di mana-mana, kezaliman menghalalkan segala cara, pejabat-pejabat yang koruptor, aparat-aparat yang terlaknat, penegak hukum yang menginjak-injak hukum, ya, akan terjadi di zaman itu. Mereka punya mata tetapi nggak ambil pelajaran dari semua itu. Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Misalkan bentuk tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, sudah tahu misalkan di masjid kita ini, di lingkungan kita ini ada wirid rutin misalkan seminggu sekali. Tetapi banyak warga yang tidak mau mendatangi pengajian seminggu sekali itu. Terutama coba Bapak lihat yang datang hari ini, ada apa kurangnya hari ini? Jamaah kita ini yang kurangnya apa hari ini? Yang kurangnya, minimnya, bahkan nyaris tak ada generasi muda yang datang dalam pengajian ini. Coba, mana yang anak-anak SMP sampai anak-anak SMA, warga sini? Ada enggak Pak Ibu sekalian? Ya, SMP SMA-nya, atau yang umurnya 20 tahun ke bawah, atau 25 tahun ke bawah. Mana generasi mudanya? Ya. Saya lihat tampang-tampangnya pensiunnya yang banyak ini semuanya. Ya. Dinda berapa umurnya sekarang? 23. Dinda? 2? 4?
44 ini. 27, 23, 27. Mana lagi? Dinda berapa umurnya? 22. Kayaknya cuma 3 orang ini yang ada di komplek di kampung kita ini, ya. Hah? Yang laki-laki dulu saya tanya dulu. Jadi kalau ingin cari laki-laki itu susah, makanya laki-laki itu disunahkan menikah sampai 4. Ya. Karena contoh nih, jumlah laki-laki saja yang layak yang masih muda nih ya, cuma 3 orang. Jadi kalau ibu ingin cari menantu, lebih banyak ya yang umurnya 60 tahun ke atas ini. Terutama nanti kata Bu Hamka, kalau ingin lihat orang beriman, lihat waktu sholat subuh. Kalau ingin lihat orang Islam, lihat waktu sholat Jumat. Di sholat Jumat itu yang penjudi datang tuh sholat. Yang suka main chip datang tuh. Yang koruptor datang tuh. Ya, backing narkoba datang. Walaupun pakainya seragam pangkat 1, backing narkoba datang. Backing pezina, pelacuran datang. Sholat. Ya. Nah. Tetapi kalau ingin melihat orang yang beriman, kata Bu Hamka, lihat waktu subuh. Siapa yang rutin datang waktu subuh, itulah orang beriman. Jadi kalau bapak ibu ingin cari menantu, cari di waktu subuh. Siapa yang rutin datang subuh, ambil jadi menantu walau umurnya 60 tahun. Ya Pak, itu dong, ini coba bayangkan. Kalau ibu ambil menantu cuma 3 orang tadi ini ya. 23 aja, 22, 23. 27, 22. Cuma 3 orang. Stok habis. Yang masih banyak stok tuh nih ya, macam Bapak ini ya, 65 tahun, 70 tahun. Jadi jangan melihat casingnya. Casing mulai tua, tapi mesinnya mesin Jerman. Mesin ya. Nah, sebab hari ini yang muda-muda tuh hilang di masjid hari ini. Di mana mereka, Pak? Di mana para pemuda? Tapi lucunya kalau para pemuda ingin jadi beruk, ingin lompat panjat pinang, kita dukung tuh. Ingin jadi beruk, pemuda 17 Agustus, rame keluar pemuda-pemuda beruk tuh semua itu. Ya. Pemuda-pemuda beruk yang berlomba-lomba manjat pinang, ya, dengan organ tunggalnya manjat pinang, ya, sambil nggak ngerjain sholat. Kadang ada pula tuh anggaran untuk jadi beruk itu kadang. Anggaran khusus 17 Agustusan jadi beruk, manjat pinang, betul-betul dibiayai. Pertanyaannya, pernah nggak dikeluarkan biaya untuk mengajak para pemuda bermalam minggu di masjid, tidur di masjid, sholat tahajud di masjid, kasih kopi di masjid, kasih nasi goreng di masjid? Pernah tidak difikirkan, Bapak Ibu sekalian? Hah? Tidak ada orang? Ya, tidak seberapa Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah itu dia. Jadi orang yang punya hati tidak ada takut kepada Allah, punya mata tidak ambil pelajaran, tidak ambil itibar, punya telinga tidak mau mendengar, ya, sudah mendengar pun kata pepatah masuk telinga kanan, kalau keluar telinga kiri masih mending, ada lewat ini lari masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan, ya. Nah, jadi orang yang begitu kata Allah nih ya, surat apa tadi? Surat Al-A'raf 179. Orang yang punya hati, contohnya tidak takut meninggalkan sholat, punya hati para wanita tak takut buka aurat, ya, berjilbabnya waktu pergi pengajian, waktu pergi barale, waktu pergi kerja, nyapu halaman suruh pontong lakinya dipakainya, ya, terbuka auratnya, terbuka jilbabnya, kerudungnya, tidak takut, ya, Bapak Ibu sekalian. Lah balaki di rumah, balakilo di luar, ya. Enggak heran hari ini terjadinya perzinahan dengan kalimat yang dibungkus perselingkuhan, ya. Jadi orang yang begitu itu kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Islam 7 keturunan sering ninggalin sholat, itu binatang itu. Kalau ada suami sering tak sholat, itu suami binatang.
Kalau ada ayah sering tak sholat itu ayah binatang. Ya. Kata siapa itu? Kata Allah. Yang sering ninggalin sholat kan berarti kan nggak ada takut kepada Allah. Yang sering main judi chip itu kan berarti tidak takut kepada Allah. Mereka tuh kata Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Coba di mana-mana juga saya tanya nih Bapak Ibu sekalian. Sepakat enggak kita sholat hukumnya wajib? Sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Enggak sepakat? Kok diam aja? Pada lapar ya Bu? Sepakat enggak kita kalau sholat hukumnya wajib? Ya, bagi orang yang baligh, ya, yang tidak berhalangan seperti wanita yang tidak ada halangannya, ya. Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Dia enggak bisa kena air, gimana mau berwudu? Tayamum. Sudah tayamum mau sholat enggak sanggup berdiri. Gimana mau sholat? Duduk. Sudah duduk mau mual perut ini. Gimana lagi mau sholat? Berbaring. Sudah berbaring pun tak bisa mengangkat tangan. Gimana mau sholat? Dengan isya, walaupun dia terbujur kaku di tempat tidur sakit berminggu-minggu, walau tak bisa berwudu, tak bisa angkat tangan, tetap wajib sholat. Sepakat? Gimana waktu pesta pernikahan? Pengantin, anak daro Jomara Pulai kalau di Minang, kalau sini apa namanya itu? Sama. Anak daro Jomara Pulai, waktu barale bara banyak yang sholat. Coba jujur, coba buat survei. Seberapa banyak anak daro pengantin perempuan dan pengantin laki-laki yang sholat waktu pesta pernikahan? Nyaris banyak yang tak sholat. Itu di kampung saya ya, entah kalau di sini sholat semua kali. Ya. Ketika ditanya, hei anak daro sholat lagi? Gimana mau sholat? Gencu kok ba'a, calak, ba'a make up, ba'a, calak, ba'a, bulu mata palsu kok ba'a. Pakai bulu mata palsu, penipu. Ingin rancak tapi mangicuah. Lah rancak dia ya Allah bulu mata wa alis mata wa dicukur habis. Haram hukumnya. Diganti dengan yang palsu. Celak. Macam kuntilanak. Gara-gara gincu tinggal sholatnya. Bayangkan tuh, Islam 7 keturunan. Kalau ada pengantin yang begitu, itu pengantin binatang namanya itu. Pengantin yang tak sholat, pengantin binatang. Ya. Di papan apanya? Selamat berbahagia, selamat celaka. Kalau tak sholat, ya. Yang sholat, alhamdulillah, mudah-mudahan selamat. Yang tak sholat ini ya, yang orang Islam 7 keturunan ini ya, kalau maharnya nggak tanggung, nikahnya di masjid, ijab kabulnya di masjid, maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Waktu pesta nggak sholat, salah maharnya itu, tukar seperangkat kain kafan dibungkus tunai. Orang sakit aja wajib sholat, kenapa pengantin itu nggak sholat? Maka kewajiban tamu menyolatkan. Kenapa begitu? Biasanya sholatkan siapa? Orang mah. Pertanyaannya, pengantin itu mati nak? Mati kerancaan. Dek mati kerancaan tinggal sholat. Bertahun-tahun orang tuanya nyimpan duit untuk pesta pernikahan dengan modal puluhan juta, ratusan juta. Dosa besar dikerjakan. Tidak sholat anak daro Jomara Pulainya, neraka pesta itu, Ibu sekalian. Uang puluhan juta, ayahnya haji, ibunya hajah, ke neraka Pak Haji Bu Hajah tuh, Ibu sekalian. Tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umroh, anaknya pesta tidak sholat, diam-diam saja Pak Haji Bu Haji tuh, Pak Haji Bu Haji celaka tuh. Neraka tempatnya. Kalau dia tidak mengingatkan anaknya untuk sholat. Kalau tidak mengingatkan. Kalau tidak menyuruh. Kadang diingatkan, tapi pengantinnya tidak mau juga. Paksa. Ya.
Ini hanya karena gincu, hanya karena make up tinggal sholat. Jadi kalau ada orang Islam 7 keturunan sering tinggal sholat, itu binatang. Persilan? Kata siapa? Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Allah surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 179. Binatang ternak itu halal enggak? Kerbau halal enggak? Sapi, kambing, pertanyaannya mau ibu menentukan sama kerbau? Mau balaki jo kabau? Apa mau babi ini jo sapi? Namun nak halal tu nak, kabau tu halal nak, sapi halal nak? Nak namuah babi ini balaki jo sapi. Kini kita dengar balik surat yang sama ayat 176 di sebelahnya. Dan sekiranya kami berkehendak, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Jadi Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat tafsirnya, ayat ini menceritakan tentang ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran karena urusan dunia. Kalau saya sampaikan nanti orang marah. Kalau saya sampaikan nanti orang benci sama saya. Kalau saya sampaikan nanti kebenaran ini, nanti saya kena tidak diundang lagi. Kalau ambo nak diundang, kok di mana dapat amplop kok. Ya, maka ceramah itu yang senang-senang jamaah aja. Jangan sampai menyinggung para jamaah. Pokoknya jamaah galak, jamaah senang. Insya Allah besok diundang balik. Ada seperti begitu. Bangga dengan banyak jam terbangnya ceramah kemana-mana, tetapi perubahan tak ada di umatnya. Karena apa? Karena menyampaikan ingin cari yang amannya saja dalam berdakwah. Orang yang begini, silahkan buka tafsirnya, menceritakan tentang Bal'am bin Ba'urah, ahli agama yang doanya makbul, tetapi apa? Dia mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan dia ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tentang kitab, tapi disembunyikannya kebenaran ini. Maka kata Allah, ya apa kata Allah? Dia seperti anjing. Mereka cenderung kepada dunia. Mereka cenderung kepada dunia, yaitu seperti anjing. Mereka cenderung kepada dunia dan menuruti, mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Maka perumpamannya seperti anjing. Ya, jadi banyak ulama-ulama anjing. Ulama-ulama penjilat melihat penguasa zolim diam-diam saja, ulama anjing. Wah, firman Allah kok Pak. Ya, silakan buka tafsirnya. Ini ayat ini tujukan kepada alim ulama yang menyembunyikan kebenaran. Orang yang diamanai urusan agama tapi berdekatan dengan orang Yahudi. Pernah lihat enggak di negeri Konoha? Ya. Ada orang yang mengurus urusan agama tapi benci dengan seruan azan. Pernah dengar enggak? Ya, ada orang yang mengurus urusan agama tetapi disamakannya seruan azan dengan gonggongan anjing. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak orang yang memimpin urusan agama ya terganggu konsentrasinya karena ada orang berzikir di sebelahnya? Pernah lihat enggak? Nah, itu yang anjing tadi itu. Dikala orang Palestina dibantai oleh orang Israel, mereka bermesraan dengan orang Israel. Itu tokoh-tokoh anjing namanya Pak Islam. Walaupun dia berada di organisasi Islam terbesar di negeri Konoha, ya, sudah jelas Israel Yahudi pembantai kaum muslimin tanpa pri kemanusiaan, mereka malah bermesraan dengan orang-orang yang membantai saudara-saudaranya seiman. Ya, itulah orang-orang yang bermental anjing, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau ulama-ulama banyak bermental anjing, maka umat-umatnya itu bermental binatang juga. Ini akhirnya kebenaran ini tidak diungkapkan. Al-Quran hanya sekedar untuk MTQ saja,
Al-Quran sekedar untuk hafalan saja, ya, lomba MTQ dapat juara, lomba hafalan Quran dapat juara, lomba mengamalkan Quran dapat penjara. Baik sekalian. Nah, itu di negeri Konoha, negeri yang penduduknya mayoritas Islam tetapi tidak mengamalkan syariat Islam, benci dengan syariat Islam. Ya, baik sekalian. Coba buka surat ke-24. Surat An-Nur ayat 2. Ya. Perzina perempuan dan perzina laki-laki diharamkan masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Pezina laki-laki, pezina perempuan, pezina laki-laki, deralah keduanya, rajamlah keduanya, cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Ini perintah siapa? Perintah siapa, Pak? Perintah Allah. Ya, lanjut. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Dan janganlah karena belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jadi kita menjalankan agama Allah baru setengah-setengah. Hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Orang-orang kuah, mohon maaf, orang-orang kuah, kantor urusan agama cuma mengurus orang kawin, orang cerai, wahta warisan, ya. Pengadilan agama urusannya cuma itu, kawin cerai, kawin cerai. Padahal kata Allah ini, orang yang berzina tuh apa hukumannya? Diapakan? Dirajam. Kata siapa? Kata Allah. Benarkah Tuhan kita Allah? Benar nak? Pertanyaannya, kita kerjakan nak perintah Allah ini? Omong kosong. Tapi sekalian, kita hanya bertuhankan kepada Allah dalam sholat saja. Di luar sholat bukan Tuhan lagi, bukan Allah lagi Tuhan kita. Lanjut. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maknanya apa? Jika kamu beriman, maka laksanakanlah hukum rajam. Jika kalian mayoritas umat Islam terbesar di dunia, ngaku-ngaku umat mayoritas Islam, maka terapkanlah syariat Islam. Kalau benar-benar kalian beriman. Ya, tapi nyatanya bagaimana Pak Ibu sekalian? Diterapkan tak hukum Allah ini? Pertanyaannya, ketika kita bicara tentang hukum Allah ini dari Al-Quran ini, yang dituduh jahat malah kita. Dituduh radikal, dituduh ekstrim. Ini firman Allah ini. Pertanyaannya, berapa banyak ulama yang menyampaikan ini? Ingatkan kepada penguasa-penguasa yang zalim. Hei penguasa yang zalim, takkan bisa diberantas perzinahan kalau tidak diterapkan syariat Islam. Mohon maaf Pak, kita katanya mau memerangi narkoba, polisinya agen narkoba. Betul nggak? Kita mau memberantas judi online, polisinya agen judi. Loh, jangan fitnah. Loh, baca nggak cerita tentang Sambalado? Masih ingat? Sambalado Pak, Jenderal keparat berbintang yang membunuh anak buahnya. Dengan membunuh itu direkayasanya di karang-karang sampai anak buahnya hampir 70 orang. Semuanya berbohong. Untuk apa? Membela atasannya yang bajingan itu Pak Ibu sekalian. Terungkap, polisi agen narkoba, polisi gembong judi. Gimana mau diberantas narkoba? Di mana berantas perjudian? Mereka biangnya. Ini bukan fitnah. Saya berani bicara karena ini fakta Pak Ibu sekalian. Oh, saya mau ditangkap. Apa salah saya ditangkap? Itu fakta. Oh, menyebarkan kebencian. Itu fakta Pak Ibu sekalian. Satu orang anak buah dibunuhnya, dibuat macam-macam rekayasa, bawah-bawahnya membela atasannya semuanya. Yang lucunya bawahnya banyak berKTP-kan Islam.
membela ala atasannya yang salibis. Itu karenanya mati siapa? Karenanya mati orang Nasrani. Coba yang mati orang Islam. Ada dia sunnah. Ini ndak gara-gara wanita perempuan mati ribut se-Indonesia. Apa tuh? Kasus Vina. Yang masih sampai ada filmnya. Ya. Sementara Laskar FPI 6 orang mati, aman-aman aja tuh. 6 orang Laskar FPI mati, aman-aman aja tuh negeri itu. Gak ada harganya nyawa umat Islam, Pak Ibu sekalian, di negeri yang Islam terbesar di dunia. Baiklah, karena tuh azan sudah masuk, kita dengarkan suara seruan azan terlebih dahulu.